Kalian masih bingung harus mencari jenis konten seperti apa sih yang cocok untuk introvert untuk kalian pakai saat konten di sosial media? Ya, ini adalah salah satu masalah yang sering banget dialami oleh orang-orang yang baru mulai konten. Sebenarnya nggak cuma introvert saja ya, semua konten creator pun kalau pertama kali konten pastinya bingung teman-teman untuk mencari jenis konten seperti apa yang akan mereka pakai. Oke, dan aku akan membahas tentang hal itu ya teman-teman dalam videoku kali ini. Jadi ya aku sedikit membantu lah teman-teman untuk kalian-kalian yang baru mulai konten di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya ya. Dan aku akan membantu kalian-kalian yang baru mulai konten untuk menentukan jenis konten yang cocok untuk kalian. Yang gak perlu lama-lama dan aku langsung aja ya teman-teman untuk masuk ke dalam pembahasannya. Nah, untuk mencari tahu jenis konten yang cocok untuk kalian pakai itu ya tinggal sesuaikan ya. Kalian tuh cocoknya seperti apa, kalian tuh pengen seperti apa, tinggal kalian sesuaikan saja ke diri kalian sendiri. Ya mungkin kalau kalian baru mulai konten ya, kan konten jenisnya juga banyak tuh. Ada yang konten hanya menunjukkan tangan saja, kayak mungkin DIY, tutorial dan lain sebagainya. Kan biasanya mereka tuh hanya menunjukkan tangan saja, atau malah tidak menunjukkan tangan, kayak cuma penjelasan saja. Nanti itu di bagian videonya itu hanya kayak screen recorder, atau mungkin kayak hanya gambar-gambar yang dihasilkan sama AI, sehingga kalian tinggal menjelaskan saja. Jadi ya kalau kalian benar-benar baru pertama kali ya, aku sarankan saja yang seperti itu saja teman. Kalian bikin video tanpa harus menunjukkan wajah seperti ini. Kalian tinggal ya mungkin menunjukkan tangan atau mungkin menggunakan gambar-gambar AI atau yang lainnya. Intinya ya ketika kalian baru mulai ya nggak harus ngomong di depan kamera. Kalian bisa membuat video tanpa wajah teman-teman. Dan itu banyak sih, kayak biasanya yang sering terjadi atau sering yang memakai seperti ini kayak ya video tutorial seperti itu teman, di video-video DIY. Terus kadang juga ada video-video motivasi, itu kadang mereka nggak pakai wajah ya, hanya pakai foto orang-orang terkenal atau orang-orang ya yang biasanya di-generate sama AI. Aku pernah melihatnya teman-teman. Jadi kalian nggak harus ngomong di depan kamera sambil menjelaskan seperti ini. Tapi ya kalau kalian baru pertama juga harusnya belum bisa kan menjelaskan, ngomong seperti ini juga belum bisa, sehingga kalian pun juga akan kesusahan kalau pertama kali konten. Tapi kalau kalian mau belajar pertama kali pun juga nggak apa-apa, langsung belajar sambil ngomong seperti ini, sambil menjelaskan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak mau belajar hal itu, sebenarnya juga nggak apa-apa ya, masih banyak konten yang bisa kalian bikin. Ya mungkin kalian bisa menggunakan suara AI ya sebenarnya teman-teman. Cuman kalau di YouTube sekarang tuh kayak lebih dibatasin gitu teman-teman, kayak kurang worth it atau bahaya banget untuk kalian gunakan kalau kalian menggunakan suara AI. Tapi kalau untuk gambar-gambar AI terus suaranya itu original dari diri kalian, itu masih bisa untuk kalian teruskan, bisa dimonetisasi teman-teman. Dan aku memang sudah membaca beberapa di grup Facebook dan juga banyak kreator-kreator atau edukator YouTube yang mengatakan seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau kalian baru pertama kali jangan menggunakan suara AI ya teman-teman, jangan menggunakan ya benar-benar 100% videonya menggunakan AI. Ya meskipun ada sih beberapa yang sudah bisa dimonetisasi, tapi ya beberapa bulan kemudian pasti bisa kena dimonetisasi. Apa sih? Dimonetisasi. Pokoknya fitur monetisasinya itu dicabut. Jadi kalian jangan. Tapi ya kalau kalian benar-benar nggak pengen belajar ngomong seperti ini atau pengen kontennya itu tanpa menggunakan wajah, intinya tidak menggunakan wajah tanpa ngomong, kalian bisa pilih ini teman-teman. Kalian bisa bikin video-video tutorial. Ya mungkin kalau kalian pernah kan lihat video di YouTube gitu, bikin video tutorial kayak melipat origami. Kalian bisa bikin seperti itu ya, meskipun memang pesaingnya itu banyak. Karena emang buatnya itu gampang, maka dulu pesaingnya itu banyak. Kalian juga bisa bikin seperti itu. Atau kalau kalian juga bisa pilih yang ASMR teman-teman. Nah kalau ASMR ini yang paling harus kalian perhatikan tuh di audionya ya, pastinya teman-teman, biar suaranya itu lebih jernih dan juga lebih jelas ya. Atau mungkin suara ya ASMR kan biasanya suara sekecil apapun dia tuh pasti harus masuk ke dalam mic. Nah kalau ASMR-nya apa sih ya, tinggal disesuaikan saja ya teman-teman. Sebenarnya konten ASMR ini banyak banget ya, tinggal pokoknya di suara yang kayak berisik-berisik seperti itu kalian bisa merekam saat mungkin di rumah kalian sedang hujan. Kalian bisa rekam, terus kalian ya dikasih mic yang bagus, atau enggak tanpa mic pun juga bisa sih, suaranya bakal bisa masuk. Dan itu juga termasuk ke konten ASMR, meskipun ya kalau hujan tuh enggak selalu sih teman-teman.
Atau kalian juga bisa ASMR suara sungai. Kalau rumah kalian dekat sungai gitu teman, kalian bisa tinggal kalian rekam, terus kalian upload di sosial media. Tapi kalau orang-orang tuh biasanya di live streamingin sih teman, kalau ASMR suara sungai seperti itu. Terus ASMR mungkin juga bisa sih kalau kalian mungkin suka menggambar. Ya kan, kalian suka menggambar. Pasti setiap goresan pensil kalian, goresan krayon, pensil warna seperti itu pasti ada suaranya kan teman-teman. Dan itu bisa kalian gambar juga apa kalian rekam sambil merekam suaranya itu juga bisa teman-teman. Jadi ASMR ini konteksnya itu terlalu banyak teman-teman. Intinya ya ASMR seperti itu. Yang suara yang bisik-bisik dan suara apapun akan masuk ke dalam mic-nya. Atau kalau kalian suka masak, bahkan masak pun juga tanpa harus ngomong di depan kamera, tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu menunjukkan wajah pun juga bisa, karena banyak kan kreator-kreator masak yang hanya menunjukkan tangan dan suara ASMR, dan juga banyak yang sudah menghasilkan di sosial media atau menghasilkan di YouTube seperti ini. Jadi ya itu juga bisa menjadi pilihan juga ya untuk kalian-kalian yang pengen konten tapi nggak pengen menunjukkan wajah kalian. Kalian bisa memilih konten ASMR, konten tutorial seperti itu yang hanya pakai tangan kan, menunjukkan tangan seperti itu juga bisa. Jadi ya kalau kalian pengen konten tanpa wajah dan tanpa ngomong, kalian bisa melakukan hal itu. Tapi ya kalau kalian mungkin pengen kontennya tuh ya sambil ngomong di depan kamera seperti ini, terus juga sambil menjelaskan, ya tinggal dimulai saja sih. Kalau itu kayak nggak perlu dijelaskan di video ini ya, karena ya aku video sebelumnya juga pernah membahas, atau aku bahas sekalian ya. Kalau kalian mungkin suka jenis konten seperti ini ya tinggal kalian mulai saja teman-teman. Kalian pengen bisa ngomong di depan kamera, tinggal kalian mulai. Meskipun mungkin awal-awal tuh ya kalian tuh kayak kurang percaya diri ketika ngomong di depan kamera atau bingung gitu teman-teman, ya kalian tinggal menyusun skripnya terlebih dahulu biar penjelasan kalian itu tidak loncat-loncat kemana-mana. Jadi ya tinggal disesuaikan saja teman-teman. Tapi ya kalau kalian pengen lebih cepat ketika bikin video, kalau ngomong di depan kamera seperti ini ya kalian tinggal sambil belajar saja ya. Ketika konten itu tanpa menggunakan skrip, tinggal kalian tulis catatan-catatan kecil saja ya. Ya aku sih sebenarnya nggak ada juga sih catatan kecil ya teman-teman. Ya mungkin kayak menyatat yang nomor poin 1, 2, 3 itu tadi saja, terus sisanya tinggal ku jelaskan seperti ini. Jadi ya tinggal sesuaikan lah, kurang lebih kayak gitu saja ya teman-teman untuk pembahasannya ya. Kalau intinya ya jenis konten untuk yang kalian baru mulai konten ya, terutama kalau mau ya seorang introvert, bahkan nggak cuma introvert saja sih. Semua kepribadian juga kadang bingung ketika mau konten itu harus bikin video seperti apa. Jadi kalau kalian mau mulai konten ya kurang lebih seperti tadi teman. Kalau kalian bingung jenis konten apa yang cocok untuk kalian pakai, sebenarnya ya tinggal sesuaikan saja. Kalau kalian pengen konten hanya pengen ngomong saja tanpa menunjukkan wajah, ya ini konteksnya banyak banget teman-teman. Nanti mungkin di gambarnya atau di videonya kalian tinggal nyari footage-nya, kalian nyari menggunakan gambar AI pun juga bisa. Ya tinggal dicari-cari saja teman. Contohnya juga banyak. Terus kalau kalian pengen konten tanpa ngomong dan tanpa wajah, ya kalian bisa pilih konten tutorial yang hanya biasanya tuh pakai tangan saja ya, tanpa menunjukkan wajah, bahkan tanpa ngomong pun juga bisa. Selain itu juga bisa menggunakan konten ASMR itu ya pasti tanpa ngomong dan tanpa wajah pun bisa teman-teman. Tapi kalau kalian pengen kontennya tuh ya menunjukkan wajah sambil menjelaskan seperti ini, kalian nggak perlu jelaskan sih. Kalau saya nonton video ini pun juga bisa. Kalian tinggal mulai saja, kalian tinggal belajar ngomong di depan kamera sambil menjelaskan. Jadi ya kurang lebih seperti itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Aku kayak nggak perlu panjang-panjang juga, atau mungkin sudah panjang ya, aku nggak tahu juga sih, karena aku nggak bisa melihat berapa menit aku ngetek video ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini saja teman, aku nggak pengen panjang-panjang. Kalau kalian ya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan aku selalu membaca kolom komentar sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ada pertanyaan-pertanyaan tinggal kalian komen di kolom komentar, atau mungkin ada saran-saran ke depannya kalian tinggal komen-komen saja di kolom komentar.